Ini bakal jadi tantangan paling gedenya Pak Purbaya. Kalau kalian lihat klip di press conference APBN kita, jujur menurut gue itu sudah top banget. Secara arah, secara keberanian, dan secara pesan. Jalannya memang ke sana. Dan ini bukan opini tiba-tiba karena gue pernah bahas di video sebelumnya yang viewsnya tembus 1 juta. Waktu gue ngebandingin Pak Purbaya dengan Sri Mulyani. Dua-duanya sama-sama kuat, tapi pendekatannya beda. Yang satu fokus ke stabilitas fiskal dan kredibilitas global. Yang satu gasnya ke pertumbuhan ekonomi domestik. Nah, PR berikutnya, yang timeline-nya sebenarnya nggak panjang-panjang amat, adalah satu hal krusial. Gimana caranya bikin orang asing menaruh duit di Indonesia, atau yang biasa kita sebut FDI. Masalahnya, ini bukan PR kecil, dan yang paling penting, ini bukan sepenuhnya masalah di Pak Purbaya. Justru problemnya ada di bawah, di lintas kementerian, di meja izin, di proses yang nggak selesai-selesai. Bahkan beliau sudah sempat disentil. Purbaya, jangan terlalu keras kritik lintas kementerian. Dan jujur aja, dari luar kelihatannya memang seperti ada effort buat ngerem, bahkan ngejegal. Tapi pertanyaannya, kenapa sih ini penting banget? Kenapa Indonesia yang secara kasat mata kaya raya, sumber daya alamnya, gila-gilon, potensinya besar, tapi duit itu nggak masuk-masuk? Kemarin, waktu Elon Musk renewal lagi ke Indonesia, menurut gue itu masuk akal banget. Kita ini negara dengan cadangan nikel terbesar kedua di dunia. Logikanya, kalau mau bangun ekosistem baterai, energi masa depan, ya Indonesia harusnya jadi rumah. Tapi faktanya investasi besarnya malah lari ke negara lain. Nah, di titik itu gue mulai mikir, ini ada masalah secara sistem. Dan kenapa gue bahas topik ini sekarang? Karena belum lama ini gue baca berita tentang satu brand lokal yang investasinya rontok. Rugi lebih dari 800 miliar. Bukan karena produknya gagal, bukan karena pasarnya nggak ada, tapi karena kebijakan yang saling tabrakan. Dan gue yakin 100% kalian sebenarnya sudah tahu brand apa. Tapi gue sengaja tahan dulu, nanti kita bahas lebih dalam. Untuk konteks dulu, hampir semua lembaga global sepakat Indonesia itu potensinya gede banget. Market besar, bonus demografi, sumber daya alam, posisi strategis. Tapi datanya berbicara lain. Tahun lalu, FDI kita turun 22%. Tahun ini, di kuartal 2, turun lagi 7%. Itu penurunan terdalam sejak 2020. Ironisnya, di saat yang sama, konglomerat Indonesia justru sibuk investasi ke luar negeri. Vietnam naik 15%, terutama di sektor hijau dan pariwisata. Padahal kalau bicara pariwisata, Indonesia itu kelas dunia. Salah satu penyebabnya kelihatan jelas dari ease of doing business. Kita ada di ranking 73 dari 190. Angka ini bukan cuma jelek, tapi stagnan hampir 10 tahun. Dan ini nyambung banget sama quote-nya Warren Buffett. Investor itu bukan takut risiko. Risiko itu sudah makanan sehari-hari. Yang mereka takutin adalah ketidakpastian, ketidaktahuan, dan penyakit utama kita justru di situ. Aturan gampang berubah, tafsir beda-beda, dan seringkali tergantung siapa yang duduk di kursi. Disinilah kita masuk ke ilusi investor. Dalam beberapa tahun terakhir, kita sering banget melihat berita soal ratusan triliun, tagline bombastis, foto pejabat tanah. Seolah-olah Indonesia sebentar lagi banjir investasi. Tapi setelah itu, nggak pernah jelas lanjutannya. Dan kalau kalian buka laporan BKPM, kelihatan faktanya. Yang benar-benar cair itu cuma sekitar setengahnya. Investor yang datang ke Indonesia bukan pertama-tama ngecek seberapa besar untungnya, tapi ngecek satu hal simpel. Kalau ganti menteri, ganti kepala daerah, ganti pejabat, aturan gua aman nggak? Akhirnya yang masuk ke Indonesia itu kebanyakan investasi yang sifatnya ekstraktif. Sekitar 60% masuk ke smelter dan logam dasar, bukan ke teknologi, bukan ke pariwisata, bukan ke green industry yang padat karya. Padahal, justru sektor-sektor itulah yang bisa nurunin pengangguran secara signifikan. Ketua Apindo sudah bilang dari dulu, kita ini bukan kekurangan investor, kita kelebihan peraturan yang tumpang tindih. Dan dari World Uncertainty Index, Indonesia ada di angka 1,1, yang menunjukkan betapa inkonsistennya kebijakan kita secara historis. Jadi masalahnya bukan duit, bukan potensi cuan, tapi proses. Di Indonesia, uang yang kalian taruh bisa kebakar sosial hanya karena ada perubahan kebijakan. Dan ini aja, di Vietnam, urus izin investasi sekitar 24 hari. Di Malaysia bahkan cuma 5 hari. Di Indonesia, rata-ratanya 260 hari.
Satu proyek bisa ketemu 7-12 instansi. Itu belum termasuk izin daerah, belum termasuk izin yang nggak pernah tertulis. Tapi semua orang tahu harus ada. Makanya BKPM sendiri bilang, ada investasi mangkrak sekitar 700 triliun rupiah. Bukan karena investornya kabur, tapi karena nyangkut di meja izin. Sekarang kita masuk ke sektor yang sering disebut sebagai masa depan ekonomi hijau. Pariwisata. Ini raksasa yang lebih tinggi, konsisten, tumbuh padat karya, dan punya efek berantai ke ekonomi lokal. Tapi ironisnya, ini juga salah satu sektor paling ribet urusan izinnya. Mafia tanah, izin daerah, tarik menarik kepentingan. Investasi ratusan miliar bisa mati cuman karena ganti periode. Dan ini nyambung ke riset gua soal brand yang rugi lebih dari 800 miliar tadi. Brand itu namanya Agor. Agor ini brand lokal, asli Indonesia. Mereka sudah invest lebih dari 800 miliar di tahap awal untuk membangun kawasan ekowisata kelas dunia di puncak Bogor. Namanya Agor Adventure. Luasnya ratusan hektar. Estimasi tenaga kerjanya lebih dari 1.000 orang. Konsepnya sustainable ecotourism. Bahkan mereka komit 5% laba bersih diputar lagi untuk pelestarian alam dan budaya lokal. Ini tipe proyek yang secara konsep harusnya kita dorong. Ada ekonomi, ada sosial, ada lingkungan. Yang bikin aneh, kalau kalian telusuri beritanya, izin usaha proyek ini sebenarnya sudah keluar lengkap sejak 2019 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tapi di 2025, proyek ini malah disegel. Alasannya klasik, alih fungsi lahan, bikin banjir, melanggar tata ruang. Gue penasaran, gue cek lebih dalam. Total lahannya 326 hektar, terbagi dua. Sebagian besar ada di zona pemanfaatan Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango, yang secara aturan memang boleh dimanfaatkan terbatas. Sisanya di lahan PTPN yang dulunya lahan kritis. Pembangunannya sendiri cuma 0,15% di zona Taman Nasional dan 2,2% di lahan PTPN. Padahal aturan membolehkan sampai 10% dan 40%. Dari sisi lingkungan, ada kolam retensi, ratusan sumur resapan, konsep zero runoff. Secara perencanaan, ini malah harusnya bantu mengurangi banjir, tapi semua itu kalah sama satu hal. Tumpang tindih, kewenangan 3 otoritas, 3 aturan, 3 cara baca. Gue bukan mau membela satu proyek, tapi kalau pengusaha yang niatnya buka lapangan kerja dan jaga lingkungan terus jadi korban kebijakan, ekonomi nggak akan jalan. Sekarang proyeknya di hold, lapangan kerja nggak jadi, masyarakat lokal kehilangan harapan. Dan buat investor lain yang lihat kasus ini, pesannya jelas, mending cari negara lain yang mungkin potensinya lebih kecil, tapi aturannya pasti. Gita Wirjawan pernah bilang, Indonesia itu bukan negara miskin, kita negara yang terlalu takut bertumbuh. Dan ini kelihatan banget di pariwisata. Sektor yang harusnya jadi andalan, justru dicekik izin. Padahal tiap tahun kita bikin forum investasi, slide-nya keren, undangannya elit. Tapi begitu investor turun ke lapangan, yang ketemu justru konflik izin. Kita bilang mau dorong green ekonomi, tapi proyek hijau dibilang merusak lingkungan. Target green investment kita butuh puluhan miliar dolar. Dana global scale sudah tembus puluhan triliun dolar. Tapi kita cuma dapat kemarin. Ranking daya saing berkelanjutan, kita masih di papan tengah bawah. Lihat negara kecil kayak Costa Rica, populasinya cuma 5 juta, tapi ekowisata nyumbang besar ke GDP. Kuncinya satu, kepastian hukum. Dan ini balik lagi jadi tantangan terbesar Pak Purbaya. Kepastian lintas kementerian, lintas instansi. Maria Elkapanestu pernah bilang, Indonesia punya segalanya untuk jadi pemimpin ekonomi hijau. Tapi seringkali pemerintahnya sendiri yang jadi penghalang. Dan itu mungkin kalimat paling jujur yang bisa kita dengar hari ini. Gue mau nutup dengan 2 refleksi. Suatu hari gue ngobrol sama Tom Lembong dan gue tanya, gimana kalau Indonesia miskin sumber daya alam? Jawabannya justru kita pasti jauh lebih maju. Dan itu sejalan dengan pemikiran John Locke ratusan tahun lalu. Negara besar bukan diukur dari apa yang dia punya, tapi dari bagaimana dia memperlakukan nilai rakyatnya secara adil. Pertanyaannya sekarang, menurut kalian gimana? Ada nggak solusi konkret buat ngebantu Pak Purbaya nembus tembok besar ini? Karena gue percaya, kalau hambatan ini bisa dibongkar, dampaknya ke ekonomi domestik bakal kerasa. Uang bakal ngalir, lapangan kerja kebuka, tapi untuk bawa investor asing ke Indonesia, tantangannya memang jauh lebih besar. See you guys di video berikutnya.